Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di channel Komputekno. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara bikin website di komputer ya, terutama buat teman-teman yang masih pemula. Sebelum kita menginjak ke tutorial, saya ingin jelaskan dulu ya apa itu website. Nah, untuk menjelaskan apa itu website, sebaiknya kita dulu melihat halaman website yang sudah ada ya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat kita membuka internet. Nah, ini saya perlihatkan adalah halaman website dari metrotvnews.com ya. Nah, dari halaman website seperti ini bisa kita simpulkan ya, website merupakan halaman informasi yang bisa kita akses di internet dengan menggunakan alamat tertentu ya. Alamat tertentu ya apa? Ini ya, www.metrotvnews.com. Inilah alamat yang kita gunakan untuk mengakses halaman website dari Metro TV ini ya. Nah, alamat inilah yang disebut dengan domain ya. Setiap kita ingin mengakses halaman website, kita harus mengetahui apa alamat atau nama domainnya ya, seperti ini, www.metrotvnews.com. Nah, .com di sini ya bisa kita sebut sebagai ekstensi ya. Alamat domain itu tidak hanya .com, namun banyak ya, ada .id, .co.id, .net, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk membuat website ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama adalah email. Ini wajib ya kita miliki ya ketika kita akan membuat website. Kemudian domain dan hosting. Ini domain merupakan alamat yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, merupakan alamat unik ya, karena nama domain itu tidak ada yang sama. Kalau mirip ada, cuma ada variasinya ya. Ini mewakili halaman website, jadi nama domain mewakili halaman website. Kemudian hosting adalah tempat di mana kita menyimpan file-file dalam hal pembuatan website ya. Nah, untuk membuat website ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama dengan cara gratisan. Nah, yang gratisan ini ada beberapa cara, namun saya akan pilih salah satu saja ya, yaitu dengan cara menggunakan akun Google ya. Yang kedua, cara berbayar. Caranya adalah dengan berlangganan domain dan hosting. Jadi pada cara kedua ini kita harus berlangganan domain dan hosting, berbayar ya. Untuk cara yang pertama akan membuat website dengan cara gratisan, yaitu kita memanfaatkan akun Google kita ya. Jika teman-teman belum memiliki akun Google, bisa membuatnya. Jadi, nah, kita tampilkan dulu website gratisan seperti apa. Nah, inilah teman-teman bisa lihat web yang kita bisa buat di akun Google ya. Ini ciri-cirinya adalah di belakangnya ada subdomain blogspot.com ya. Nah, setiap kita membuat website gratisan pada akun Google atau blogger di sini ya, nanti di belakangnya ada tambahan subdomain blogspot ya, blogspot.com ya. Nah, ini adalah alamat, yang di depan ini adalah alamat kita yang kita buat di sini. Kemudian belakangnya ada blogspot.com. Nah, kita sudah masuk ke blogger.com ya. Di sini ada tombol buat blog Anda. Klik saja. Jika tampilan seperti ini, tinggal klik saja ya. Ini ditawarkan menggunakan akun apa gitu ya. Karena kita sudah login, maka ini ada penawaran seperti ini.
atau teman-teman bisa menggunakan akun yang lain, tinggal klik sini ya. Ini karena ini sudah login pakai ini, kita langsung klik aja ini akun yang sudah ada. Tampilan selanjutnya ketika kita sudah masuk ke akun blogger adalah seperti ini ya. Jika ada notifikasi seperti ini, kita close aja sini ya, klik. Di sini ada kolom yang harus kita isi, pilih nama untuk blog Anda. Nah, ini adalah judul blog itu apa. Ini adalah menjelaskan tema ya, tema dari blog kita ya, tentang apa ya. Jadi sebaiknya teman-teman membuat website itu sebaiknya dengan satu tema ya, jangan dicampur-campur ya. Misalnya kesehatan, tentang kesehatan semua, olahraga ya olahraga gitu ya. Ini sebagai contoh, saya ingin membuat website atau blog yang temanya adalah tentang manfaat tanaman ya. Kita bikin saja ini manfaat tanaman untuk kesehatan. Jika sudah, klik berikutnya ya. Nah, ini adalah alamat dari website yang akan kita buat ya. Oh ya, saya mau jelaskan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman tentunya pernah mendengar yang namanya blog ya. Nah, apa itu bedanya blog sama website? Secara fungsi ya, sebenarnya pada zaman sekarang ini blog dan website itu sama ya teman-teman ya. Teman-teman gak usah bingung jika ada yang menyebutnya blog, ada yang menyebutnya website ya. Blog sama website itu sama ya, seperti itu. Secara fungsi sama. Secara histori memang beda ya, karena blog ini dulunya memang sebagai tulisan harian ya, itu yang sifatnya itu dinamis ya, tiap hari bisa kita update dan juga dilengkapi dengan komentar ya. Nah, kalau website itu pada umumnya secara history merupakan sebagai halaman statis ya, misalnya profil perusahaan seperti itu ya, itu yang namanya website. Namun secara umum blog dan website itu sama ya teman-teman, bisa nggak usah bingung. Jadi ini blog sama juga dengan website. Nah, kita kembali ke tutorial, kita bikin alamat misalnya manfaat tanaman gitu saja. Nah, jika teman-teman mendapati tulisan seperti ini ya, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Artinya apa? Karena alamat ini sudah dimiliki orang lain ya. Nah, kita harus membuat variasi ya. Ini manfaat tanaman tidak bisa kita pakai karena sudah dimiliki orang lain. Kita berikan variasi yang lain ya. Misalnya di sini klik manfaat tanaman. Nah, ini di sini ada tulisannya alamat blog ini tersedia. Jadi nanti alamat website kita ya, alamat blog kita nanti adalah klik manfaat tanaman blogspot.com gitu ya teman-teman ya. Ini alamat ini sudah tersedia. Kita klik berikutnya sini. Di sini ada pesan, konfirmasikan nama tampilan Anda. Bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda. Nah, ini tulis saja nama panggilan Anda ya. Ini terserah Anda kok ya. Ini terserah saja, misalnya Rudi gitu juga bisa ya. Jika sudah, klik selesai ya. Nah, Anda sudah memiliki alamat ya, sudah memiliki website, sudah jadi, cuma tinggal mengisi artikel ya. Nah, jika Anda ingin melihat tampilan website Anda,
Ini ya, ini di halaman dashboard Blogger di bagian bawah ya. Ini klik saja lihat blog ya. Nah seperti ini ya, ini masih kosong teman-teman, belum ada artikel. Nah kita akan membuat artikel di sini ya. Pada halaman dashboard, teman-teman klik di sini postingan baru. Nah di sini sudah ditampilkan ya pada area ini pembuatan artikel. Nah sini judul, kita tulis saja judulnya, misalnya manfaat binahong untuk kesehatan ya. Nah teman-teman tulis artikel di sini ya. Teman-teman jelaskan di sini apa saja manfaat binahong ya. Ini tentunya disesuaikan dengan artikel yang teman-teman buat. Ini sekedar contoh saja. Di sini artikelnya ditulis. Teman-teman bisa menulis artikel berapa kata. Tentunya semakin banyak semakin baik ya. Kalau menurut saya artikel yang bagus adalah artikel yang jangan terlalu singkat ya, minimal bisa 800 kata gitu, jadi semakin panjang semakin baik. Nah misalnya di sini artikel binahong untuk kesehatan, misalnya seperti ini. Nah ini artikel di sini sudah, misalnya ini sudah selesai ya. Kemudian pada bagian kanan, nah ini kita tulis saja ya, label ini kategori ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin tanaman obat itu. Jika sudah, nah permalink ini kita buat aja ya agar sesuai dengan, agar mudah ditemukan di pencarian Google ya teman-teman. Sini tulis saja kata kunci ya. Nah tadi teman-teman lihat judul yang kita gunakan adalah mengandung kata kunci manfaat binahong untuk kesehatan ya. Nah agar di sini SEO friendly ya, artinya apa? Artinya lebih mudah ditemukan pengunjung di mesin pencari ya. Di sini juga harus kita tulis berdasarkan kata kunci ya. Teman-teman klik saja di sini permalink khusus ya. Nah kita tuliskan di sini sesuai dengan kata kunci ya. Manfaat strip ya teman-teman ya, strip binahong, strip untuk kesehatan. Jadi yang kita asingkan di sini adalah kata kunci, agar apa? Agar alamat di sini tidak panjang lebar ya. Karena apa? Ketika alamat ini terlalu panjang maka secara otomatis akan terpotong. Nah ini tidak bagus buat Google ya. Jadi nanti karena apa? Karena kata kuncinya bisa terpotong di sini. Dengan begitu kita tulis saja seperti ini dengan menggunakan kata kunci. Nah teman-teman lihat di sini sudah ada permalink, namun di sini belum ada deskripsi ya. Nanti kita atur setelah pembuatan artikel ini ya teman-teman ya. Nah jika sudah, kita bisa publikasikan atau kita simpan dulu teman-teman ya. Sebelum kita publikasikan kita bisa simpan dulu ya. Kita simpan dulu teman-teman. Kita munculkan dulu di sini kolom deskripsi ya. Ini sudah kita simpan. Nah kita kembali dulu ke dashboard ya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini di halaman dashboard kita bisa melakukan pengaturan ya. Untuk pengaturan pada website ini memang sebaiknya sebelum kita membuat artikel ya teman-teman, tadi saya contohkan agar teman-teman tahu di mana kita bisa membuat artikel ya. Nah, kita sebelum membuat artikel memang kita lakukan pengaturan dulu ya teman-teman. Ini sini klik saja setelan. Nah, judul sudah ada. Nah, di sini deskripsi kita isikan teman-teman. Di sini kita dibatasi 500 karakter ya. Ini saya tuliskan adalah informasi yang berisi manfaat dari berbagai tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan ya. Gitu saja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman membuat bisa membuatnya lebih lengkap ya, namun tidak lebih dari 500 karakter ya. Jika sudah, klik simpan. Nah, di sini langsung masuk pada deskripsi ya. Nah, deskripsi ini maksudnya deskripsi di website ya atau blog ya. Bahasa blog sudah. Kemudian nah, teman-teman lihat, pastikan di sini diaktifkan ya teman-teman ya. Di sini privasi dapat diakses mesin telusur ya. Nah, ini harus kita aktifkan. Ini di sini posisinya sudah aktif. Pastikan ya teman-teman di sini ini dalam kondisi aktif. Kalau tidak, nanti website teman-teman tidak bisa ditemukan pengunjung ya di mesin pencari Google. Nah, ini zona waktunya kita ubah. Di sini sudah ada waktu Indonesia Barat. Nah, ini yang kita pilih ya teman-teman, sesuaikan dengan waktu Indonesia bagian mana ya, punya teman-teman. Jika waktu Indonesia bagian Barat, di sini pilih saja. Kemudian klik simpan. Nah, teman-teman lihat pada opsi selanjutnya adalah tag meta. Nah, ini adalah area di mana kita bisa mengaktifkan deskripsi pada artikel tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya. Itu saya kira beberapa hal yang perlu kita setting ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke artikel tadi ya. Untuk kembali ke artikel yang tadi yang sudah kita buat namun belum kita publikasikan ya, kita klik di sini postingan. Di sini akan menampilkan artikel yang sudah kita buat. Nah, di sini masih dalam status draft ya, artinya belum kita publikasikan. Untuk mengeditnya kita klik saja di sini. Nah, tadi label sudah kita buat, permaling sudah kita buat ya, buat permaling. Kemudian nah di sini sudah muncul ya deskripsi penelusurannya. Nah, di sini teman-teman tuliskan ringkasan dari apa yang kita tulis pada artikel ini ya. Di sini juga harus mengandung kata kunci ya teman-teman ya, karena ini kata kuncinya adalah manfaat binahong untuk kesehatan. Nah, di sini juga harus memuat kata kunci itu ya. Dibatasi 150 karakter teman-teman. Kita tulis saja. Teman-teman lihat di sini, ini sebagai contoh saja. Deskripsi yang kita tulis bisa atau perlu mengandung kata kunci teman-teman ya. Di sini saya tulis manfaat binahong untuk kesehatan dapat mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Nah, teman-teman nanti disesuaikan sendiri ya berdasarkan artikel yang dibuat. Label sudah, kemudian permaling sudah.
kemudian deskripsi sudah. Nah, ketika kita sudah memeriksa artikel ini sudah siap tayang ya, siap untuk dipublikasikan, kemudian kita klik publikasikan. Oh ya, teman-teman juga bisa dengan artikel ini kita menyisipkan gambar ya teman-teman. Misal di sini mau kita kasih gambar ya, teman-teman persiapkan gambarnya dulu. Misalnya kita mau menyisipkan gambar daun binahong di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini barisan tombol ya. Kita klik tombol ini sisipkan gambar ya. Kemudian pilih upload dari komputer. Kita klik pilih file. Nah, cari lokasi di mana gambar kita simpan ya. Misalnya di sini. Nah, ini. Kita klik, kemudian kita klik pilih, klik gambarnya teman-teman, klik gambarnya, kemudian kita klik pilih ya. Nah, di sini sudah gambar sudah menempel pada halaman website. Nah, kita klik begini, di sini ada pengaturan ya teman-teman. Ini adalah perataan atau peletakan gambar ya, mau rata kiri, di tengah atau di kanan ya. Kalau ini ukuran gambar ya, atau apakah mau dibuat sebagai ukuran asli atau sedang atau kecil atau besar ya. Mungkin kita pilih saja yang besar atau sedang ya. Sedang seperti ini. Nah, di sini ada tombol ubah ya teman-teman. Ini untuk pengaturan. Nah, di sini klik saja. Teman-teman lihat di sini ada edit gambar ya. Ini ada 2 kolom yang harus kita isi ya. Nah, di sini teman-teman isikan saja kata kunci ya. Kita tulis kembali di sini sama aja. Manfaat binahong untuk kesehatan. Oh ya, ini kurang untuk ya. Ini juga. Gitu ya teman-teman ya. Jika sudah, klik perbarui. Nah, seperti itu. Tujuannya apa kita tulis seperti ini tadi? Tujuannya adalah agar gambar ini dikenali oleh Google ya, nanti sebagai artikel kita ya. Nah, ketika orang mencari gambar seperti ini dan menemukan gambar ini akan, dan mengklik gambarnya, akan tertuju ke halaman website kita ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita klik saja publikasikan. Jika ada pesan seperti ini, konfirmasi ya. Nah, artikel pertama kita sudah jadi. Jika mau melihatnya di sini, ini kursor kita dekatkan ke baris ini ya, artikel kita. Nah, di sini sebelah kanan otomatis akan muncul beberapa tombol ya. Ini kembali ke draft. Ini jika kita ingin menambahkan label ya, atau kategori ya. Ini untuk hapus. Jadi untuk menghapus artikel ini ya teman-teman. Itu untuk melihat tampilan artikel di internet ya. Klik saja. Nah, inilah tampilan artikel kita di internet ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilan artikel kita. Nah, untuk membuat tampilan yang lebih bagus ya, kita bisa mengganti ini ya teman-teman ya, template ya, atau tema blogger ya teman-teman. Kita kembali ke dashboard blogger ya. Nah, untuk mengganti tampilan website kita bisa ke tema teman-teman.
tema. Nah, kita bisa memilih ya teman-teman ya, tampilannya seperti apa. Inilah tampilan website yang bisa kita pilih. Di sini tersedia berbagai macam kategori ya. Teman-teman perlu ketahui, template atau tema blogger seperti ini, di samping kita bisa memilih pada tema yang disediakan oleh blogger, kita bisa memilih dari eksternal ya teman-teman ya. Di internet banyak yang menyediakan, kita bisa juga yang memilihnya ya. Misalnya kita akan pilih ini saja ya, ini. Jika kita sudah memilih teman-teman, nanti akan ada seperti ini. Pratinjo, sesuaikan, terapkan. Nah, jika teman-teman sudah yakin ingin sudah memilih ini ya, kita terapkan saja. Nah, ini adalah tampilan dari website kita teman-teman, seperti ini. Nah, itulah tutorial cara membuat website ya dengan cara gratisan ya teman-teman ya. Nah, pada video berikutnya saya ingin jelaskan langkah-langkah bagaimana cara bikin website ya di komputer dengan cara yang berlangganan ya teman-teman ya. Artinya kita perlu berlangganan domain dan hosting. Nah, untuk tutorial kita kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dapatkan update terbaru ya, video-video selanjutnya setiap harinya. Klik subscribe ya, jangan lupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.